Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan dan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Automatic Hand Sanitizer Dispenser. Materi yang kami sampaikan adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Aditya Prapanca STMKOM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Tekia Faras Zafira dengan NIM 2005-20433. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Alfian Nur dengan NIM 2005-20437. Yang ketiga ada Faris Sartika Farhani dengan NIM 2005-20455. Dan yang terakhir ada Dani Ramadan dengan NIM 2005-20467. Next. Untuk proyek yang kami buat, kelompok kami membuat proyek yang berjudul Internet of Things Hand Sanitizer Otomatis. Dengan prinsip kerja, ketika tangan didekatkan kepada dispenser, akan terdapat sensor yang memicu keluarnya cairan secara otomatis. Keluarnya cairan juga dapat dikontrol melalui ponsel pintar yang telah diprogram. Untuk alatnya, yang pertama ada smartphone dan yang kedua ada laptop. Yang pertama ada botol. Botol digunakan sebagai dispenser atau kontainer dari hand sanitizer. Botol yang digunakan bisa berupa botol plastik, mika, dan bahan lainnya yang mampu menampung hand sanitizer yang bersifat korosif karena ada kandungan alkoholnya. Yang kedua, Node MCU ESP 8266 adalah microcontroller yang dikenalkan oleh Expressive System, merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Pada microcontroller ini sudah tersedia modul Wi-Fi dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. Yang ketiga ada kabel. Kabel yang digunakan untuk menghubungkan antar modul sebagai input dan outputnya. Lalu ada Micro Servo MG90S atau sebuah perangkat aktuator putar atau motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup servo, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Yang kelima, ada breadboard. Papan yang digunakan untuk menguji sirkuit prototype atau mengaitkan sebuah eksperimen cepat. Lalu yang keenam ada ultrasonic sensor SRF05, sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama itu pasang Node MCU ke breadboard. Jadi di Node MCU ini kan udah ada nama-namanya, tinggal disesuaikan aja di breadboardnya. Kemudian yang kedua, sambungkan pin yang ada di sensor ultrasonik ke pin Node MCU. Nah, di sini di sensor ultrasonik itu ada pinnya yang PVC yang warna hijau di sini disambungkan dengan pin. Kemudian yang trig yang warna hitam disambungkan dengan pin D4. Kemudian pin echo disambungkan dengan pin D3. Kemudian pin GND disambungkan dengan pin GND juga. Nah, ini contoh gambarnya yang udah dirangkai.
Yang ketiga itu sambungkan pin yang ada di servo ke pin not pin. Jadi pin signal yang kabelnya warna kuning ini dipasangkan dengan pin D2. Kemudian pin VCC yang kabelnya warna hijau dipasangkan dengan pin 3,3 volt. Kemudian pin GND yang kabelnya warna biru dipasangkan dengan pin GND juga. Kemudian langkah yang keempat itu sambungkan USB yang udah terhubung ke laptop juga dengan pin CU. Kemudian langkah selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Dani Ramadan. Yang pertama yaitu siapkan aplikasi Arduino. Lalu kalian pergi ke menu preference dan mengisi link untuk board managernya. Setelah itu kalian pergi ke Sketch, Include Library dan Manage Libraries. Di sini kita akan menginstal library untuk Blink-nya. Jadi ketikkan saja Blink. Tombol installnya ada di sebelah versi, jadi jika terinstall maka akan ada tulisan installed. Selanjutnya pergi ke menu tools dan pilih board manager. Di sini kita akan menginstal board untuk ESP8266-nya. Sama seperti tadi, maka akan ada tulisan install jika sudah terinstall. Selanjutnya kita akan men-setting boardnya dan mengubahnya ke Node MCU 1.0. Dan pastikan port sudah terisi. Port bisa saja berisi COM3 atau COM6 tergantung laptop Anda. Selanjutnya kita akan menyeting Blink seperti video yang kami sajikan.
Setelah itu kalian siapkan kode yang sudah disiapkan. Lalu isi kolom out pada kodenya yang kalian dapat dari email setelah mendaftar di Blink. Cek apakah kode sudah benar. Ya sudah, kalian bisa mengklik tombol upload. Tunggu hingga proses upload selesai. Jika ada tulisan living maka sudah selesai. Dan selanjutnya lepas USB yang ada di microcontroller. Hal ini digunakan untuk mereset microcontroller agar berjalan. Dan ini pengetesan melalui Blink. Sekian penyampaian materi dan praktik dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.